Hey kid, don't ever let them get inside your head. Proses naturalisasi pemain keturunan terus menjadi fokus utama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Emil Audero Mulyadi, kiper berdarah Indonesia-Italia yang saat ini bermain di klub Serie A Italia. Langkah ini diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Emil Audero sedang dipercepat. Tidak hanya Emil, dua pemain keturunan lainnya, Joey Pelupesi dan Dean James, juga tengah menjalani proses serupa. Ketiga pemain ini direncanakan akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Eropa, sebuah langkah yang diambil untuk efisiensi waktu dan mempermudah proses administrasi. Kami ingin memastikan bahwa proses naturalisasi berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengambilan sumpah akan dilakukan di Eropa untuk mempercepat integrasi mereka ke dalam tim, ujar Arya Sinulinga. Persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni dua laga penting dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia, disusul dengan pertandingan kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Emil Audero diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Emil, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diharapkan dapat membawa stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang. Selain itu, Joey Pelupesi dan Dean James juga diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Langkah strategis PSSI. Proses naturalisasi ini bukanlah langkah pertama yang diambil PSSI dalam upaya memperkuat timnas. Sebelumnya, tiga pemain keturunan lainnya, Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens, telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di London pada 8 Februari 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami berkomitmen untuk membawa Indonesia kembali ke pentas dunia. Dengan memanfaatkan talenta-talenta keturunan yang memiliki pengalaman internasional, kami yakin dapat bersaing di level tertinggi, ujar Erick Thohir. Tantangan dan harapan. Meskipun proses naturalisasi ini membawa harapan baru, tantangan tetap ada. Integrasi pemain-pemain baru ke dalam tim membutuhkan waktu dan adaptasi. Selain itu, ada juga perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengenai penggunaan pemain naturalisasi. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya cepat meningkatkan kualitas tim, sementara lainnya berpendapat bahwa pengembangan pemain lokal seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, melihat perkembangan positif yang telah dicapai, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin besar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, impian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Proses naturalisasi Emil Audero dan pemain keturunan lainnya menunjukkan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan tantangan besar di depan, kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini diharapkan dapat membawa angin segar dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga langkah-langkah strategis yang diambil dapat membuahkan hasil positif bagi sepak bola tanah air. Ula Romeni DKK resmi jadi WNI, Timnas Indonesia tambah amunisi baru. Kabar gembira bagi pencinta sepak bola Indonesia. 3 pemain keturunan, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks, resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI.
Proses pengambilan sumpah berlangsung pada Sabtu 8 Februari di London, Inggris, menandai langkah besar dalam upaya memperkuat timnas Indonesia menjelang fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain ini menjalani prosesi pengambilan sumpah setia sebagai WNI di London. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, mengingat Ula Romeni masih aktif bermain untuk Oxford United, klub yang berbasis di Inggris. Oleh karena itu, alih-alih harus melakukan perjalanan panjang ke Indonesia, proses sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di London, yang difasilitasi oleh PSSI dan pihak terkait. PSSI melalui keterangan resminya menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses ini, yang merupakan bagian dari program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kabar ini dan menyampaikan optimisme bahwa ketiga pemain dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Garuda. Alhamdulillah, proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan kehadiran Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks, kita berharap timnas Indonesia semakin kuat, terutama dalam lini serang dan pertahanan. Ini adalah langkah besar bagi kita semua, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Ula Romeni menjadi sorotan utama dalam proses naturalisasi ini. Penyerang berusia 23 tahun ini merupakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie Belanda sebelum akhirnya bergabung dengan Oxford United di Ligue 1 Inggris. Ia dikenal sebagai striker dengan insting gol tajam dan kemampuan menahan bola yang baik. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, sangat menantikan kedatangan Romeni di skuad Garuda. Mantan striker legendaris Belanda itu percaya bahwa Romeni akan menjadi ujung tombak yang mampu membawa perubahan besar dalam skema serangan timnas. Saya sudah mengikuti perkembangan Ula Romeni. Dia punya kemampuan untuk menjadi andalan di lini depan. Dengan tambahan pemain seperti dia, tim ini akan lebih berbahaya dan memiliki variasi serangan yang lebih baik, ujar Kluivert. Dengan statusnya yang kini resmi sebagai WNI, Ula Romeni bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia pada pemusatan latihan mendatang dan berpeluang besar tampil pada fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimulai pada bulan Maret. Selain Romeni, dua pemain lain yang juga telah resmi menjadi WNI adalah Tim Gepens dan Dion Marks. Keduanya merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah timnas U19, sebuah sektor yang memang sedang membutuhkan tambahan kekuatan. Tim Gepens, yang sebelumnya bermain di klub Belgia, dikenal sebagai bek yang memiliki fisik tangguh dan kemampuan duel udara yang baik. Sedangkan Dion Marks, yang berkarier di Belanda, memiliki gaya bermain yang lebih modern dengan keunggulan dalam distribusi bola dari lini belakang. Patrick Kluivert percaya bahwa kehadiran mereka akan memberikan kedalaman skuad yang lebih baik, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di fase kualifikasi mendatang. Tidak hanya lini depan, pertahanan juga butuh pemain yang bisa menghadapi tekanan di level tinggi. Saya yakin Tim dan Dion bisa memberikan opsi tambahan yang baik bagi tim, tambah Kluivert. Dengan telah resminya ketiga pemain ini menjadi WNI, kini pertanyaan terbesar adalah kapan mereka akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. PSSI dan tim kepelatihan timnas kemungkinan besar akan langsung memanggil mereka untuk menjalani pemusatan latihan, TC, pada akhir Februari mendatang. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan permainan timnas serta mengenal rekan setim mereka. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ula Romeni gabung timnas Indonesia, bisa langsung tampil saat timnas Indonesia bertanding di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Kabar naturalisasi ketiga pemain ini disambut dengan antusias oleh supporter Indonesia. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa optimisme bahwa timnas Garuda Senior dan U19 kini semakin kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level Asia. Naturalisasi Ula Romeni di timnas Indonesia
Sedangkan tim Gepens dan Dion Marks masuk ke U19 adalah langkah besar dalam upaya keseluruhan timnas Indonesia membangun skuad yang lebih kompetitif. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi berkualitas, serta kepemimpinan Patrick Kluivert, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi. Kini, perhatian tertuju pada kapan ketiga pemain ini akan bergabung dengan timnas dan bagaimana mereka akan beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Dengan tambahan amunisi baru ini, mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Ula Romeni segera rampungkan naturalisasi, Patrick Kluivert tak sabar dengan performa baru timnas Indonesia. Striker asal Belanda, Ula Romeni, semakin dekat untuk resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah menyelesaikan tahap akhir proses naturalisasi di DPR. Dengan status barunya sebagai warga negara Indonesia, WNI, yang hampir rampung, Romeni kemungkinan besar akan tampil membela skuad Garuda di fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan antusiasmenya menyambut kehadiran Romeni di lini serang tim. Mantan striker legendaris Barcelona itu percaya bahwa tambahan tenaga baru seperti Romeni akan memperkuat lini depan timnas, yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Ula Romeni, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, dikenal sebagai penyerang berbakat dengan kemampuan finishing yang tajam serta pergerakan tanpa bola yang cerdas. Sepanjang musim ini, ia telah mencetak beberapa gol penting bagi timnya di Liga Belanda, menunjukkan potensinya sebagai pencetak gol andal. Proses naturalisasi Romeni telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, dan kini ia telah melewati tahap penting di DPR. Jika semua prosedur berjalan lancar, ia bisa segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi syarat untuk bermain bersama Marcelino Ferdinand, Rafael Stuik, dan para pemain naturalisasi lainnya di timnas Garuda. Keberadaan Romeni akan menambah opsi Patrick Kluivert dalam merancang skema serangan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga kompetitif seperti Eredivisie, Romeni diharapkan bisa menjadi ujung tombak yang dapat diandalkan dalam mencetak gol. Patrick Kluivert, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan masuknya Romeni ke dalam tim. Pelatih asal Belanda itu percaya bahwa dengan komposisi pemain yang semakin berkualitas, Indonesia bisa menjadi tim yang lebih kompetitif di level Asia. Saya sangat menantikan kehadiran Ula Romeni di dalam tim. Dia adalah pemain dengan naluri mencetak gol yang luar biasa, dan saya yakin dia bisa menjadi bagian penting dalam strategi serangan kami, ujar Kluivert dalam sesi wawancara dengan media. Selain itu, Kluivert juga menekankan bahwa ia akan mengoptimalkan potensi pemain-pemain yang ada serta memastikan Romeni bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia sesegera mungkin. Adaptasi adalah kunci. Saya ingin memastikan Ula bisa memahami sistem permainan kami dengan cepat. Kami akan bekerja keras dalam sesi latihan agar dia bisa memberikan kontribusi maksimal di laga-laga mendatang, tambahnya. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia bisa menjadi faktor penting dalam persaingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi lawan-lawan berat di fase grup, dan tambahan pemain berkualitas seperti Romeni akan memberikan daya gedor lebih bagi skuad asuhan Kluivert. PSSI memastikan bahwa semua dokumen naturalisasi Romeni sedang dalam tahap akhir, dan ia hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari pihak terkait sebelum secara resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya bekerja cepat untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Kami berharap dalam waktu dekat semuanya bisa selesai.
Ula Romeni adalah pemain yang bisa membantu timnas Indonesia mencapai target yang lebih besar, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan dia bisa segera bermain, ujar Erick Thohir. Dengan statusnya yang hampir sah sebagai pemain Indonesia, kini para supporter timnas Garuda menantikan debut Romeni di laga internasional. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia bisa segera bermain dalam pertandingan uji coba sebelum timnas Indonesia bertanding di fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Kabar bergabungnya Romeni ke timnas Indonesia disambut meriah oleh para pendukung Garuda. Banyak supporter yang berharap kehadiran striker berkualitas seperti Romeni bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya sudah lama menunggu striker tajam di timnas Indonesia. Semoga Romeni bisa langsung nyetel dan memberikan banyak gol untuk Garuda, ujar salah satu penggemar di media sosial. Tidak hanya itu, banyak yang percaya bahwa kombinasi Patrick Kluivert sebagai pelatih dan Ula Romeni sebagai striker bisa menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, dukungan penuh dari PSSI, dan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, timnas Indonesia kini memiliki prospek yang lebih cerah. Kehadiran Ula Romeni akan menjadi senjata baru di lini serang, memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di level internasional. Kini, semua mata tertuju pada debut Ula Romeni di timnas Indonesia. Jika semua berjalan lancar, para supporter bisa segera melihatnya beraksi dengan seragam Garuda pada Maret 2025, saat Indonesia bertarung di fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Romeni akan menjadi kunci sukses Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, timnas Garuda semakin kuat dan siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Pelatih baru Patrick Kluivert siapkan mental pemain, sambut kedatangan Jairo Riedewald yang siap dinaturalisasi pada Januari 2025. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert, yang memiliki pengalaman luas sebagai pemain dan pelatih di level internasional, kini siap untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Salah satu langkah besar yang sedang disiapkan oleh Kluivert adalah proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang bertahan yang kini bermain Royal Antwerp, Belanda. Jairo Riedewald diperkirakan akan tiba di Jakarta pada akhir Januari 2025 untuk memulai proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kluivert, yang sangat familiar dengan permainan Riedewald, tidak hanya menyambut kehadirannya dengan antusiasme besar, tetapi juga menyiapkan mental para pemain lokal agar bisa bekerja sama dengan pemain naturalisasi tersebut demi membangun kekuatan tim yang solid. Jairo Riedewald adalah gelandang bertahan berusia 27 tahun yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Karir Riedewald dimulai di Akademi Ajax Amsterdam, di mana ia menunjukkan kemampuan luar biasa sejak usia muda. Setelah beberapa musim bermain di Ajax, ia pindah ke Crystal Palace di Premier League, sebelum akhirnya berlabuh di Royal Antwerp, Belanda, di mana ia kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya. Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki visi permainan yang baik, kemampuan distribusi bola yang tepat, serta tak jarang ikut membantu lini serang. Dengan pengalaman bermain di beberapa liga top Eropa, kedatangannya ke timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah. Kedatangan Jairo Riedewald ke Jakarta pada akhir Januari 2025 mendatang menandai dimulainya proses naturalisasi yang akan segera dilaksanakan. PSSI dan Patrick Kluivert telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar. Riedewald, yang memiliki darah Indonesia, memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan dapat segera membela timnas Indonesia. Kami sangat senang bahwa Jairo Riedewald telah memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik, dan kami yakin kehadirannya akan sangat memperkuat timnas.
Saya dan tim pelatih siap untuk membantunya beradaptasi dengan skuad dan memastikan proses naturalisasi berjalan dengan baik, ujar Kluivert. Sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di kancah internasional, Kluivert menyadari pentingnya kesiapan mental pemain lokal dalam menerima pemain naturalisasi. Menurutnya, proses adaptasi tidak hanya melibatkan teknik dan taktik, tetapi juga komunikasi dan pemahaman antar pemain. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat berbakat dan kami semua di Timnas Indonesia harus menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kami semua bisa saling bekerja sama sebagai satu tim. Saya akan memastikan para pemain lokal siap bekerja sama dengan Riedewald, tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai satu kesatuan tim yang solid, kata Kluivert. Dalam hal ini, Kluivert akan melakukan berbagai sesi komunikasi dan latihan yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dalam tim. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang menyambut dan mendukung pemain-pemain baru seperti Riedewald. Patrick Kluivert telah menyusun rencana jangka panjang untuk Timnas Indonesia, yang salah satunya adalah menggabungkan pemain lokal berbakat dengan pemain naturalisasi untuk menciptakan tim yang kompetitif di level internasional. Dalam hal ini, Riedewald akan menjadi salah satu komponen penting di lini tengah yang diharapkan dapat menyeimbangkan tim, memberikan ketenangan dalam distribusi bola, serta mendukung pertahanan dengan baik. Selain itu, Kluivert juga berencana untuk terus memantau perkembangan pemain-pemain Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang mencari pemain berkualitas, tetapi juga tentang menciptakan budaya sepak bola yang inklusif dan menggabungkan kekuatan pemain lokal dan internasional untuk tujuan yang sama. Berita mengenai kedatangan Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia tentu disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kehadiran pemain berkualitas seperti Riedewald dapat membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Saya sudah mengikuti perjalanan Riedewald di Eropa dan melihat bagaimana dia bermain. Dengan pengalaman internasionalnya, dia pasti bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya sangat menantikan bagaimana dia berkolaborasi dengan para pemain lainnya, ujar seorang penggemar di media sosial. Dengan proses naturalisasi yang terus berlangsung, Timnas Indonesia semakin dekat untuk membentuk skuad yang lebih kuat menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Riedewald akan memberikan dimensi baru di lini tengah, dan Kluivert berharap proses integrasi pemain naturalisasi dan lokal akan berjalan dengan mulus. Mimpi besar kami adalah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Dengan kerja keras, sinergi, dan pemilihan pemain yang tepat, kami bisa mencapai tujuan tersebut. Kedatangan Jairo Riedewald hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang ini, kata Kluivert. Jairo Riedewald siap memulai perjalanan baru bersama Timnas Indonesia, dan dengan kepemimpinan Patrick Kluivert yang penuh visi, Timnas Indonesia kini memiliki harapan besar untuk mencapai hasil yang luar biasa. Proses naturalisasi yang segera dilaksanakan menjadi langkah penting dalam pembangunan skuad yang lebih kuat dan siap bersaing di level internasional. Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia, berkomitmen yakinkan Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang terkenal dengan prestasinya sebagai pemain dan pelatih, kini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kluivert menggantikan Shin Tae-yong yang telah membawa banyak perubahan selama masa kepelatihannya. Dalam konferensi pers perdananya, Kluivert tidak hanya berbicara tentang visi dan misinya untuk Timnas Indonesia, tetapi juga mengungkapkan komitmennya untuk membawa talenta terbaik ke dalam skuad. Salah satu fokus utamanya adalah meyakinkan Pascal Struijk, bek tengah andalan Leeds United yang memiliki darah Indonesia, untuk bergabung melalui jalur naturalisasi. Patrick Kluivert adalah sosok yang tidak asing di dunia sepak bola internasional. Sebagai pemain, ia mencetak sejarah dengan membawa Ajax Amsterdam meraih gelar Liga Champions pada 1995 dan menjadi striker andalan Barcelona di era awal 2000-an. Setelah pensiun, Kluivert melanjutkan karirnya sebagai pelatih,
menangani berbagai tim dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin. Penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh PSSI dan para penggemar. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diyakini mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama menjelang babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu poin menarik dari pernyataan Kluivert dalam konferensi pers adalah tekadnya untuk meyakinkan Pascal Struijk agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Struijk, yang kini bermain untuk Leeds United di Championship Inggris, adalah pemain bertahan dengan kualitas luar biasa. Pascal Struijk adalah pemain yang memiliki kemampuan luar biasa di lini pertahanan. Dengan latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia, saya percaya dia bisa menjadi aset besar bagi timnas. Saya akan berbicara langsung dengannya untuk meyakinkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat, ujar Kluivert. Pascal Struijk lahir di Belgia, namun dibesarkan di Belanda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Struijk adalah pemain bertahan yang serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Di Leeds United, Struijk telah menunjukkan konsistensi dan ketangguhan, bahkan pernah tampil di Premier League menghadapi beberapa penyerang terbaik dunia. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dampak besar, terutama dalam meningkatkan kualitas lini pertahanan Garuda. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana naturalisasi Pascal Struijk. Proses administrasi dan persyaratan hukum akan segera diproses jika Struijk memberikan persetujuannya untuk bergabung. Pascal Struijk adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi, dan kehadirannya akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Dengan pelatih seperti Patrick Kluivert yang memiliki hubungan baik dengan pemain-pemain Belanda, kami optimis proses ini dapat berjalan lancar, ujar Erick Thohir. Selain fokus pada naturalisasi Pascal Struijk, Kluivert juga memaparkan rencananya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Ia menekankan pentingnya memadukan pemain lokal berbakat dengan pemain naturalisasi untuk menciptakan tim yang kompetitif. Kita memiliki banyak pemain lokal yang berbakat, namun pengalaman dan kualitas dari pemain seperti Pascal Struijk akan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan. Saya ingin membangun tim yang solid, yang tidak hanya tampil baik di Asia, tetapi juga mampu bersaing di level dunia, tegas Kluivert. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dan rencana naturalisasi Pascal Struijk disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kombinasi ini adalah langkah besar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Patrick Kluivert adalah pelatih berkelas dunia, dan jika dia berhasil membawa Pascal Struijk, itu akan menjadi perubahan besar bagi timnas. Saya optimis masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah, ujar seorang penggemar di media sosial. Dengan kehadiran Patrick Kluivert di kursi pelatih, timnas Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan mereka. Fokus pada pengembangan pemain lokal, strategi taktik yang modern, dan tambahan pemain naturalisasi seperti Pascal Struijk, memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk mencatat sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Kini, perhatian tertuju pada langkah selanjutnya, komunikasi langsung antara Kluivert dan Struijk, serta proses administrasi yang perlu diselesaikan. Jika semua berjalan lancar, kehadiran Pascal Struijk akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan visi besar dan kepemimpinan Kluivert, serta dukungan penuh dari PSSI dan penggemar, timnas Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di masa depan. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat untuk diwujudkan.